Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Akang Teteh yang hari ini benar-benar luar biasa nih. 12 Juli 2024. Kita Kampus Ikopin kedatangan alumni-alumni Ikopin yang luar biasa. Dan hari ini saya juga bersama senior kita, alumni Ikopin yang sengaja diundang oleh pihak Kampus Ikopin University dan untuk menerima penghargaan alumni Ikopin berprestasi atau alumni Ikopin yang bisa menginspirasi. Kita kenalan dulu yuk dengan Teteh satu ini. Terima kasih. Mangga Teteh, mungkin saya juga sebenarnya sudah sering dengar nama Teteh ini, tapi baru alhamdulillah baru sekarang dipertemukan. Teman-teman yang lain mungkin banyak yang sahasieta. Boleh Teteh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Rahmawadiniwati. Saya dari program studi manajemen produksi. Produksi angkatan 1987. Wah, lulus 1992. 92 Ya, ya. NRP-nya berapa Teh? Nah, itu dia. Aduh, kelupaan. Kayaknya sudah berapa puluh tahun ya. Udah ada lebih 30 tahun kali ya. Iya. Gitu. Tapi saya udah berapa kali sih, 3 bulan yang lalu saya sempat ke Ikopin juga. Ya, ada acara waktu itu tentang apa ya, asosiasi koperasi ya, waktu itu mau membangun tuh. Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu lah saya. Sebagai bocoran ya kan Teteh. Teteh Rahma ini adalah salah satu alumni Ikopin yang sudah mendapatkan gelar profesor. Sekian banyaknya alumni Ikopin, ada hampir 5.000. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya. Teteh boleh menceritakan mungkin teman-teman alumni Ikopin yang lain bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya gitu. Oke, terima kasih. Tapi sedikit saya ralat, saya sebenarnya belum profesor, tapi ini doa buat saya. Jadi saya mungkin 1 tahap lagi untuk menjadi profesor, makanya diistilahkan dengan asas profesor gitu, asas profesor. Jadi mungkin cerita pengalaman gitu. Boleh. Jadi saya tahun 92 itu saya lulus tahun 92, kemudian saya sempat bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang dibangun oleh teman-teman Ikopin. Ya, terus tahun 94 saya lupa ya, 94 atau 95, saya sempat diminta oleh Prof. Ramudi Arifin. Beliau itu pembimbing saya, luar biasa pokoknya dia. Beliau tiba-tiba ngontak saya, mau nggak kamu kerja? Waktu itu saya pertama kali kerja di Kementerian Tenaga Kerja. Ditawarin baru lulus dari Kementerian Tenaga Kerja jadi honorer, tapi kebetulan honorernya saya diminta untuk mengembangkan koperasi. Mengembangkan koperasi. Benar-benar itu dari alumni Ikopin belajar koperasi ya, betul. Ternyata Kementerian Tenaga Kerja itu koperasinya di bawah naungan Pak Ijen, staf ahli menteri ya gitu. Nah, saya di bawah situ gitu, dan saya waktu itu saya sangat shocknya apa? Begitu lulus, kemudian ditawarin sama pembimbing, kemudian cuma bilang begini, pengurusnya Pak Ijen tuh, Teteh kan sudah sarjana koperasi ya, tolong ya koperasinya dikembangkan dari sebuah toko ke swalayan. Stres saya, saya stres. Baru lulus gitu ya, baru lulus. 2 minggu saya nggak bisa kerja apa-apa gitu. Saya bingung. Mau mundur, saya nggak enak sama pembimbing saya. Merekomendasikan di bawah naungan staf ahli menteri gitu kan gitu. Akhirnya dapat wangsit. Dapat wangsit, berkembanglah dari sebuah toko menjadi swalayan. Dalam jangka waktu berapa lama? Kurang lebih hanya 3 bulan. Wow. Tanpa nol. Tapi menurut saya kenapa saya mampu itu? Menurut saya adalah salah satu yang jasa paling tertinggi adalah alma mater saya Ikopin. Didikan alma mater, karena saya memang waktu itu nol pengalaman. Saya sempat down, tapi ternyata saya menemukan inspirasi ide, dan itu menurut saya ya jasa dari alma mater Ikopin gitu. Akhirnya ngembang, omset langsung 100% meningkat. Nah, sampai waktu itu saya diminta waktu itu jadi pengembangan usaha-usaha di koperasi Kementerian Tenaga Kerja. Berdirilah waktu itu unit usaha barbershop, kemudian sampai mau mendirikan perumahan gitu, sampai mau diangkat pegawai negeri. Cuma jadi ke dosen ya itu. Kalau di Ikopin jadi koperasi, kerja di koperasi, sekarang jadi dosen. Nah, ceritanya panjang, mau diceritain juga. Nah, waktu itu memang kurang lebih saya juga bekerja double.
Jadi Senin sampai Jumat saya di kementerian, sebelumnya saya sudah kerja, yaitu di Lembaga Komputer Indonesia Jerman. Nah, itu rintisannya tempat saya kerja sekarang. Jadi saya LB, dosen luar biasa. Jadi saya sebelumnya udah kerja itu, kemudian ditawarin itu Pak Ramudi untuk jadi di koperasi, sehingga saya rangkap pekerjaannya dua. Jadi akhirnya saya bikin atur Senin sampai Jumat saya ke kementerian, hari Sabtunya saya ngajar. Bandung. Di Bandung. Berarti Bandung Jakarta Bandung tuh ya. Boban. Oh iya, naik kereta gitu, berdesek-desekan gitu kan gitu ya. Nah, perjuangan. Dan itu salah satu juga menurut saya adalah Ikopin. Karena Ikopin mendidik kita berjuang. Kita ingat waktu mau kuliah kita selalu ngitung tangga ya. Itu bentuk perjuangan loh. Jadi gitu. Kita tebak-tebakan kan gitu ya gitu. Nah udah gitu akhirnya karena saya harus menikah sehingga saya memutuskan waktu itu diminta untuk menjadi pegawai tetap, tetapi karena calon suami yang sekarang suami pengennya di Bandung, sehingga saya lepaskan dari Kementerian Tenaga Kerja, saya akhirnya di Lembaga Komputer Indonesia Jerman. Nah itu adalah rintisan daripada tempat saya sekarang, Universitas Komputer Indonesia. Gitu. Waktu itu saya masih S1, dulu masih boleh dosen itu S1 gitu ya gitu. Nah, akhirnya saya tahun 1998 itu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, tahun 2000 menjadi Universitas Komputer Indonesia. Nah, di situ saya masih menjadi dosen. Nah, tahun 2000 menjadi dosen Universitas Komputer Indonesia. 2000 yaitu saya langsung menjadi dosen tetap. Kalau dosen LB itu ya bayarannya ya kalau zaman dulu ya ngajar udah wes langsung dibayar gitu toh. Kalau dosen tetap dapat gaji gitu loh. Cukup kemana-mana ya. Pas-pasan lah gitu. Nah 2003 ya, 2003 atau 2002 saya studi S2 dengan biaya sendiri gitu. Biaya sendiri lulus 2025. Nah begitu 2005 baru lulus, 2 minggu kemudian saya dipanggil untuk menjadi ketua program studi. Wow, ketua program di Unikom, ketua program studi S1 manajemen, D3 manajemen pemasaran, D3 keuangan dan perbankan. Beberapa. 3 langsung. Wow. 2005 sampai 2008. Saya diminta memegang 3 prodi, dan pada waktu itu perguruan tinggi kami baru berdiri, belum terakreditasi gitu. Baru 2 minggu setelah selesai studi ceritanya pengen bisnis, taunya jabat, sehingga saya suruh akreditasi dalam 1 tahun harus terakreditasi semuanya. Stres lagi saya. Tapi kayaknya challenging banget iya. itu ya. Mungkin didikan Ikopin yang membangun saya selalu diminta untuk membangun gitu. Jadi menurut saya kalau nanti teman-teman mau studi di Ikopin tuh menurut saya luar biasa. Ternyata saya ketemu dengan para dosen tadi, ternyata masih seperti yang dulu gitu ya gitu. Mereka jadi masih yang sampai dulu. Nah udah gitu akhirnya alhamdulillah baru kami akreditasi pertama kali, dan itu menjadi pencetus pertama di kampus gitu. Bukan prodi lain. Alhamdulillah dalam 1 tahun 3-3-nya mendapatkan B. Akreditasi B langsung. Dan itu B. atas effortnya iya. Bisa mencapai ya. itu ya. Nah, satu pembelajarannya adalah berarti di Ikopin kita diajarkan menjadi leader. Satu, kedua bagaimana membangun tim, karena menurut saya nggak mudah dalam bekerja membangun tim gitu. Nah, itu selesai 2005 sampai 2006 lah, kurang lebih 1 tahun itu. Kemudian 2007 ya, kurang lebih 2007 tiba-tiba saya dapat surat dari pimpinan saya, dari wakil rektor 1 atau terusan dari rektor, untuk saya diminta studi lanjut S3. Dibiayai oleh Universitas Komputer Indonesia gitu. Karena sudah mengerjakan tadi akreditasi 3 program studi. Nah, akhirnya saya 2007 tadinya saya gontok-gontok kan nggak mau. Pengennya saya cari duit. Cuma nggak bakat-bakat sampai sekarang. Ternyata bakatnya saya mengabdi gitu. Nah, udah gitu
7 akhirnya dipaksa sampai saya dibuntutin. H-1 pendaftaran saya harus masuk studi S3. Dengan bilang bahwa menyampaikan bahwa kamu akan dibiayai oleh Unicom gitu. Padahal saya nggak, harusnya bersyukur ya. Tapi waktu itu saya nggak mau, tapi akhirnya saya ambil sehingga saya lolos tes di Unpad gitu. Jadi S2 saya juga Unpad, S3 saya juga lolos Unpad. Pada waktu itu 2007 saya belum habis masa jabatan. Sehingga saya waktu itu S3 2007 plus menjabat ketua program studi masih lanjut sampai masa habis bakti 2008. Nah, begitu selesai 2008, saya lanjutkan studinya sampai selesai 2012. Nah, selesai 2012, saya 2013 saya home base-nya apa ya? Departemennya lah. Departemen saya dulu di program studi S1 manajemen. Nah, begitu selesai doktor, saya 2013 dipindahkan ke program studi magister manajemen. Gitu. Kayaknya memang itu rektornya udah punya rencana. Makanya disuruh pindah-pindah lagi, pindah-pindah gitu. Nah, 2013 saya pindah di magister manajemen. Nah, magister manajemen di kami mungkin sedikit di Unicom sedikit berbeda dengan di Ikopin. Kalau Ikopin kan berarti satu rumpun itu dalam satu fakultas. Nah, kami kalau yang level S2, S3 itu ada namanya Fakultas Pascasarjana. Fakultas Pascasarjana. Jadi saya di bawah naungan Fakultas Pascasarjana. Waktu saya di S1 berarti di bawah naungan Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian 2013 saya dipindahkan di Magister Manajemen. 2014 waktu itu mau ada pelantikan jabatan. Tiba-tiba saya dipanggil jam setengah 12. Seperti ini. Mau dilantik jadi seperti apa ini. itu? Seperti ini dipanggil hanya 5 menit sama Pak Rektor. Saya nggak tahu kok. Memang saya tahu ada pelantikan. Hanya dikasih waktu 5 menit. Waktu itu dipanggil, saya ingat banget panggil 5 menit ya, kamu nggak boleh nanya-nanya. Gitu. Jadi cukup mendengarkan. Apa ternyata yang disampaikan Rektor? Pertanyaan, kamu megang ya Direktur Aset Tata Kelola dan Karir Center. Waduh, hanya mendadak banget. Mendadak, saya bilang gitu. Itu pada waktu itu belum ada direktorat itu. Belum ada waktu itu direktorat itu. Baru berarti. Baru banget. Terus saya tuh bingung, itu Karir Center buat siapa? Buat lulusan. Nah, alumni buat lulusan, men-tracer gitu. Kalau aset tata kelola terkait dengan universitas. Terus kan itu direktorat baru. Saya nanya, boleh nggak Pak Rektor saya tanya? Karena kan itu direktorat baru, saya nggak tahu harus ngapain gitu kan gitu. Nah, terus nggak boleh. 2 pertanyaan deh saya mau nanya gitu saya. Gitu. Terus akhirnya pas saya nanyanya saya adalah itu bertanggung jawab pada siapa dan tugas saya apa, beliau mengatakan bahwa kamu kembangkan sendiri menjadi karena kamu sudah doktor. Hanya saya kembangkan. Tapi berarti sampai sekarang di direktur enggak, beda lagi. Jadi 2014 saya direktur aset tata kelola dan Karir Center sampai 2018 saya menjadi dekan Fakultas Pascasarjana sampai saat ini dan kami ada 4 prodi. Wow, luar biasa. Dekan Fakultas Pascasarjana. Ya, betul. Alumni Ikopin beneran gak salah Ikopin University memberikan penghargaan atas alumni yang menginspirasi. Karena memang beneran ceritanya sangat inspiring banget buat teman-teman alumni Ikopin. Jadi sedikit cerita prodi apa aja yang ada di saya gitu, yaitu kami ada prodi Magister Manajemen, kami ada program studi Magister Sistem Informasi, Magister Desain, dan Doktor Ilmu Manajemen. Dan alhamdulillah berkat jasa Ikopin, karena itu sarjana itu adalah rintisan kemampuan kita untuk berkarya, berprestasi gitu. Nah, sehingga saya mampu membangun berbagai hal gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu. Pengalaman Teteh di Unicom mengembangkan Teteh bisa membantu alma mater. Terima kasih. Ya, siap. Menjadi gaungnya berasa lagi seperti dulu. Siap. Kalau misalnya dari kuliah S1, S2, S3 yang paling sulit apa? S1, S2, S3? Menurut saya adalah S1. S2 itu ringan. Jadi kalau teman-teman mau S2 itu ringan. S3 agak berat, lebih berat S1 gitu. Ini juga makanya lebih dapat feel-nya. Ya, betul. Ya. Jadi sangat penting itu memilih perkuliahan di S1 itu kunci awal lah ya gitu. Walaupun memang rezeki itu adalah takdir juga yang menentukan, tetapi
itu jalan awal bagaimana kita untuk selanjutnya gitu. Nah, Ya. berarti benar ini nggak salah karena Ikopi sudah terbukti bisa melahirkan lulusan-lulusan alumni-alumni yang berprestasi dan bisa berjuang Iya, dan bisa betul. menang di luar itu. Salah satu contohnya. Terima kasih Barta. Nah, jadi memang nggak salah ya alumni Ikopi University memberikan penghargaan kepada Teh Rama karena Teh Rama ini ceritanya begitu menginspirasi sehingga Teh Rama mendapatkan piagam penghargaan dari Rektor Ikopi University sebagai alumni Ikopi yang menginspirasi. Terima kasih Kopin. Ya, silakan lulusan dihitung ya, dari 92. berapa dari 92 sekarang 2024. Tuh, berapa tuh? Ya, betul. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Karena pasti banyak lika-liku yang senang, sedih itu nggak ada yang semuanya itu serba sempurna ya. Iya. Pasti adalah perjuangan-perjuangan berat yang meneteskan air mata gitu. Ini untuk teman-teman alumni Ikopi atau Ya, mungkin adik-adik kita ya. yang baru lulus yang memang masih dalam fase berjuang. Ya. Ada apa yang ingin Teteh sampaikan kepada teman-teman? Silakan. Ya, teman-teman yang sudah lulus ya, buat yang sudah lulus. Yang sudah lulus ataupun teman-teman alumni Ikopi yang lain, kalau yang baru lulus ataupun yang sudah lama menjadi alumni, Oke. apa yang ingin Teteh sampaikan supaya mereka bisa fight gitu? Oke, teman-teman yang sudah lulus jadi alumni Ikopin, menurut saya adalah kata kunci yang pertama adalah apapun yang kita lakukan, kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dan kita upayakan komitmen dan kita nothing tulus saja gitu. Karena kalau kita tanggung jawab, kita komitmen dan nothing tulus, itu rezeki akan ngikut gitu. Jadi kata kuncinya menurutnya kita dipercaya karena kita tanggung jawab penuh gitu. Kita nggak berhitung terhadap sebuah pekerjaan gitu. Walaupun mungkin kita mikirnya gajinya kok kecil, nggak. Itu akan ngikut selanjutnya kita akhirnya dipercaya. Yang penting tanggung jawab menurut saya itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita gitu. Terima kasih banyak Ya. Teteh sudah berbagi pengalamannya yang Ya. sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang cerita Teteh bagi kepada teman-teman alumni Kopin semuanya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman alumni Kopin dan juga bisa menjadi manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi Teteh, Ya, bagi terima kasih, kita amin. semuanya Amin. mengalir sampai Amin. akhirat kelak. Amin. Terima kasih banyak Sama-sama. Teh Rama, terima Ya. kasih banyak Teteh alumni Kopin. Kita nanti akan ketemu lagi dalam program-program alumni berprestasi alumni menginspirasi lainnya. Boleh silakan bisa menghubungi saya Rani atau menghubungi Yan. Kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi cerita di sini. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen alumni Kopin Channel. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, Teteh. sama-sama. Terima kasih. Di sini di tanah yang sejuk dan damai, ada kampus kita tercinta Ikopin University, tempat menimba ilmu, mengejar mimpi. Di sini kita bermula. Ikopin tempat kami belajar, dengan semangat kami berkarya, mengukir masa depan yang cerah di bawah langit biru bersama Ikopin. Mimpi-mimpi besar kan jadi nyata. Di sini di Ikopin tercinta, dengan hati yang tulus kita akan terus berjuang untuk masa depan yang gemilang.